Banyak penceramah yang tidak faham masalah ini. Padahal masalah ini harus dipahami oleh setiap kaum muslimin wal muslimat yang sudah menikah, yang sudah memiliki suami atau istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka meluruskan para penceramah Islam, para ustadz dan ustadzah yang ceramah di mana-mana, bahkan juga banyak di YouTube, yang menjelaskan bahwa seorang istri yang melayani suami untuk hubungan badan maka mendapatkan pahala sedekah sunnah. Setiap melayani maka mendapatkan pahala sedekah sunnah. Ini salah. Mengapa? Karena seorang istri yang melayani suami itu, terutama dalam hubungan badan, adalah mendapatkan pahala wajib, bukan sedekah sunnah, wajib. Jadi seorang istri melayani suami, terutama hubungan badan, itu adalah kewajiban, bukan sekedar kesunahan. Nah inilah, kalau hanya sekedar kesunahan, mohon maaf nih, banyak istri yang sembarangan, yang menolak sembarangan, merasa capek sedikit nggak mau, merasa misalnya nggak enak sedikit hatinya nggak mau. Ini adalah suatu kewajiban, bukan hanya sekedar kesunahan. Mengapa kewajiban? Karena di dalam syariat Islam Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada sang suami. Yang pertama, suami wajib membayar mahar, membayar mas kawin. Sedangkan saat menikah itu kan yang enak dua-duanya. Tapi kenapa mahar mas kawin itu Allah wajibkan kepada sang suami, bukan kepada sang istri? Kemudian setelah menikah, Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan lagi kepada sang suami, bukan kepada sang istri. Mewajibkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan dan minuman, papan adalah tempat tinggal. Kemudian nafkah batin adalah pendidikan rohani, pendidikan agama Islam. Seorang suami yang tidak pernah mendidik istrinya, maka kelak di yaumil qiyamah akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tidak pernah memberikan nafkah batin. Batin itu rohaniyah, bukan masalah hubungan badan. Hubungan badan sekali lagi adalah masalah jasmani, jasmania biologis. Jadi hubungan biologis itu bukan masalah kepuasan batiniyah, kepuasan rohani, bukan, sekali lagi bukan. Oleh sebab itulah kita harus paham tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami memberikan mas kawin, mahar. Kemudian setelah itu wajib lagi memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, dan juga memberikan pendidikan. Kemudian kewajiban sang istri adalah melayani sang suami, terutama hubungan badan. Tatkala sang istri melayani sang suami itu mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih besar dari pahala solat sunnah seperti solat tahajud semalam suntuk. Walaupun solat tahajud semalam suntuk, tetapi pahalanya masih kalah dengan pahala seorang istri melayani sang suami. Kemudian misalnya nih pahala puasa sunnah. Contoh puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah yang lainnya lah. Dengan melayani sang suami, maka pahala-pahala puasa sunnah itu nggak ada apa-apanya. Mengapa? Karena melayani sang suami adalah kewajiban istri. Wajib. Lah yang namanya wajib kalau tidak dijalankan maka akan berdosa. Oleh sebab itulah seorang istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nah, coba sekarang kita renungkan. Adakah suatu hukum yang apabila tidak dijalankan kemudian dilaknat oleh para malaikat? Nggak ada, kecuali hukumnya itu hukum wajib atau fardu. Kalau hanya sunnah, tidak dijalankan, tidak mungkin dilaknat oleh malaikat, ya kan?
Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat wanti-wanti kepada para istri. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya nih perintah kepada manusia, sujud kepada manusia, maka Rasulullah akan perintah seorang istri untuk sujud kepada sang suami. Coba bayangkan. Jadi kalau kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku perintah kepada seseorang untuk sujud kepada yang selain Allah, maka sungguh aku perintah kepada seorang istri agar sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Demi jiwanya Muhammad yang berada di dalam kekuasaannya Allah, seorang wanita tidak akan mampu menunaikan hak kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang wanita, seorang istri itu mampu menunaikan hak kepada suaminya. Jadi hak suami itu lebih utama. Tetapi dengan syarat nih, sama-sama yang satunya sunnah, yang satunya fardu. Tapi kalau sama-sama fardu misalnya, antara sholat fardu 5 waktu dengan melayani sang suami misalnya, ya kalau waktunya mepet, ya sholat fardu dulu begitu, kan sama-sama fardu nih. Jadi kalau masalah yang fardu wanita itu kalau sudah sholat fardu 5 waktu, sudah puasa Ramadan, kemudian taat kepada sang suami, maka ditawari untuk masuk surga dari arah pintu mana saja yang dia suka, yang dia kendaki. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau seandainya sang suami minta kepada sang istri untuk berbuat itu, ya untuk anu-anuan, sedangkan sang istri itu di atas kendaraan pelana kuda atau onta, di atas kendaraan yang hewan tuh ya, apalagi kalau mobil, maka enggak boleh untuk menolaknya. Coba bayangkan, di atas kendaraan yang bersifat kendaraan hewan saja enggak boleh menolak, bagaimana tuh? Apalagi cuma di atas mobil, maka enggak boleh menolak. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai para ustadz dan ustadzah, ini fahamilah. Jadi hubungan badan itu bukan kewajiban suami, tapi haknya sang suami. Haknya sang suami. Oleh sebab itulah, sang suami apabila memberikan hubungan badan kepada istrinya, mendapatkan pahala sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Ini kalau bagi sang suami. Tetapi bagi sang istri pahalanya sangat besar sekali. Sangat besar karena apa? Karena wajib. Wajib itu tentu lebih besar daripada seluruh ibadah yang sunnah-sunnah. Jadi inilah yang harus dipahami. Sekali lagi, jangan pernah mengatakan bahwa apabila seorang istri melayani sang suami kemudian mendapatkan pahala sedekah sunnah, salah. Tapi pahala sedekah wajib alias fardu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hubungan hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 1515. Wa qala ulama min al-muhaditsin, dan telah berkata oleh para ulama dari ahli hadis, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Demikianlah jawaban kami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu taala a'lamu bisawab.